Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Susilo Widiantoro, asisten ahli dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Program Studi Pengukuran dan Pemetaan Kadastra. Pada kesempatan hari ini, saya sedang melengkapi PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2025. NUPTK saya 2950 765 666 13 0312. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran untuk kegiatan sertifikasi dosen tahun 2025. Di dalam video ini akan ditampilkan cuplikan salah satu kegiatan perkuliahan yang saya ampu, yaitu mata kuliah tata ruang dan perencanaan wilayah. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional adalah perguruan tinggi di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional yang memiliki visi sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi yang unggul, adaptif, inovatif, berkarakter, dan menjadi rujukan di bidang agraria, pertanahan, dan penataan ruang. Berdasarkan visi tersebut, CPL mata kuliah tata ruang dan perencanaan wilayah yaitu 1. Taruna mampu menguasai prinsip dan pengelolaan agraria, pertanahan, dan tata ruang. Kedua, taruna dapat mengambil keputusan berdasarkan prosedur kerja baku dan spesifikasi desain yang berlaku. Dan yang ketiga, taruna mampu untuk menganalisis secara spasial di bidang agraria, pertanahan, dan penataan ruang. Dari CPL tersebut kemudian diturunkan menjadi 4 CPMK, yaitu taruna mampu menjelaskan konsep perencanaan wilayah, prinsip-prinsip pewilayahan dan pentingnya penataan ruang dalam pengembangan wilayah. Yang kedua, taruna mampu mengidentifikasi segala macam problematika perkembangan wilayah. Yang ketiga, taruna mampu menganalisis produk-produk penataan ruang dalam rangka penyelesaian konflik. Dan yang keempat, taruna mampu memanfaatkan produk-produk penataan ruang dalam pelayanan pertanahan dalam rangka mengatasi konflik. Mata kuliah tata ruang dan perencanaan wilayah adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi pertanahan dengan bobot 2 SKS dan diberikan pada semester 4. Pada mata kuliah ini terdapat 16 kali pertemuan yang dilakukan secara hybrid, offline maupun online, dan di dalam pelaksanaannya dibantu dengan LMS STPN ataupun Zoom. Pada pertemuan ke-8 dan ke-16 dilakukan evaluasi berupa ujian tertulis untuk tengah semester dan akhir semester. Mata kuliah ini relevan dengan bidang keilmuan yang saya tekuni saat ini, yaitu di bidang perencanaan kota dan daerah. Pada beberapa tahun terakhir, publikasi maupun buku ajar yang saya terbitkan tidak terlepas dari keilmuan tersebut. Proses pembelajaran mata kuliah tata ruang dan perencanaan wilayah menggunakan berbagai macam strategi pembelajaran. Pada video kali ini, saya akan menampilkan proses pembelajaran dengan topik prinsip-prinsip pewilayahan. Topik ini merupakan pertemuan kuliah yang kedua dengan strategi pembelajaran Discovery Learning dan disampaikan untuk mencapai CPMK 1, yaitu taruna mampu menjelaskan konsep perencanaan wilayah, prinsip-prinsip pewilayahan, dan pentingnya penataan ruang dalam pengembangan wilayah. Dengan strategi Discovery Learning, delivery materi atau penyampaian materi dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman yang utuh dari para taruna dan didukung dengan media pembelajaran berupa buku, video, dan artikel ilmiah yang disampaikan melalui LMS sebagai media pendukungnya. Interaction, komunikasi, dilakukan secara dua arah melalui diskusi, tanya jawab, dan kolaborasi secara tim. Yang ketiga, mengenai asesmen atau penilaian, dilakukan pada aspek formatif, yaitu sikap, tugas, kuis, diskusi, atau hal lain yang sesuai dengan RPS, dan aspek sumatifnya dilakukan melalui UTS, UAS, dan simulasi proyek yang dipresentasikan. Referensi pada mata kuliah ini salah satunya adalah buku ajar yang saya susun bersama tim, serta didukung oleh sumber-sumber pembelajaran lainnya yang berupa buku, karya ilmiah, video, peraturan perundang-undangan, dan materi lainnya. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya berikut ini. Ini ruang perkuliahan kita. Mari kita masuk ke ruang ini. Halo.
selamat pagi. Pagi. Nah, sudah semangat semua ya hari ini ya. Baik, saya persilakan. Ya, oke, berdoa cukup. Oke, pada pagi hari ini kita akan kuliah pertemuan yang kedua. Kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip pewilayahan. Ya, apa itu prinsip-prinsip pewilayahan? Nanti kita akan bahas. Sebelumnya, saya akan seperti biasa, saya akan membagikan link presensi. Tolong nanti teman-teman sekalian untuk melakukan presensi terlebih dahulu. Untuk pertemuan yang kedua ini, saya sudah membagikan video. Sudah dilihat oleh teman-teman? Sudah ya? Jadi nanti waktunya diskusi, saya harapkan bisa berlangsung dengan cepat ya. Oke, sebelum memulai diskusi, sebelum memulai perkuliahan, saya ingin kita membuat sebuah apresiasi pagi dulu ya. Apresiasi supaya kita lebih semangat. Susilo semangat, gitu ya. Seperti itu. Semoga bisa diikuti semangat yang lain. Hidam sehat, Hilal sehat. Iya, Unggul, kasih sehat. Dewi, yes, kan saya kuat. Samira, lapar Pak. Waduh, lapar. Semoga teman-teman yang lain jangan lapar ya. Tetap semangat ya. Oke, semangat. Sip. Baik, kita masuk saja ke materi hari ini. Ya, materi hari ini. Tapi sebelumnya, saya ingin mereview sebentar ini. Review mengenai apa yang sudah kita dapatkan di pertemuan pertama. Ya, pertemuan pertama kita membahas mengenai apa itu perencanaan. Ya. Semoga semua masih ingat apa itu perencanaan. Perencanaan. Oke. Apa perencanaan? Ada yang mau jawab? Oke. Perencanaan adalah suatu proses dalam menetapkan tujuan. Oke. Perencanaan adalah proses. Di situ ada kata proses, ada kata tujuan. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Jawab? Ya. Proses atau strategi untuk mencapai tujuan. Oke, proses sudah, tujuan sudah, ada strategi. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Oke, silakan Mas Satya. Proses berpikir secara sistematis berkelanjutan untuk masa depan. Oke, ada kata-kata sistematis. Sistematis itu berarti secara terstruktur, ya. Kemudian ada kata berkesinambungan. Berkesinambungan. Artinya, ya, ada lagi yang mau menjawab? Oke. Dewi. Proses pemilihan sumber daya demi mencapai tujuan secara efektif. Oke, ada kata sumber daya di situ. Ada kata sumber daya dan ada kata efektif. Nah, dari kata-kata ini yang terkumpul ya dari jawaban teman-teman semua ya, berarti jika kita kontekskan ke yang namanya perencanaan wilayah, ya, maka perencanaan wilayah itu bisa kita definisikan sebagai apa? Mbak? Perencanaan wilayah itu merupakan pembangunan suatu tempat Mhm. berdasarkan sumber daya atau kondisi dengan strategi yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Sip. Oke, betul ya, kita berikan tepuk tangan ya untuk nah, ditinjau sekarang, ditinjau dari ruang lingkupnya atau cakupannya. Kemarin kita sudah membahas perencanaan wilayah itu ada yang ruang lingkupnya sektoral, ya, terbatas, sektor-sektor tertentu. Kemudian ada yang komprehensif. Nah, untuk mendukung perencanaan yang sifatnya komprehensif, ya, maka ada beberapa kebutuhan yang harus kita cukupi. Ya, ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Steve di situ. Ya, ada mengenai bagaimana kita harus membuat suatu kebijakan policy framework. Kemudian di sana adalah informasi structure, bagaimana kita harus menyiapkan data-data itu. Kemudian dirangkai dengan bagaimana kita harus mengatur kelembagaannya. Itu semua dirangkai untuk mendapatkan suatu land administration yang diwujudkan dalam sebuah data lifecycle dan value dan use land development untuk mencapai sebuah pembangunan yang berkelanjutan. Yang diwujudkan dalam sebuah data lifecycle dan value dan use land development
yang kemarin kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip bagaimana untuk mewujudkan suatu perencanaan wilayah yang komprehensif ya. Jadi apa saja yang harus dilakukan. Oke. Kita sadar bahwa di setiap wilayah itu pasti mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Ya. Ini adalah salah satu gambaran di wilayah IKN pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2022. Kalau kita lihat, ya wilayah itu terus berkembang. Saat ini tentunya lebih banyak lagi lahan yang terbuka. Ya. Kemudian di wilayah lain, di wilayah Semak dan Code, misalnya Sungai Code. Bagaimana Code pada tahun 80-an sampai sekarang? Itu tentunya di belakangnya ada bagaimana seorang pimpinan itu merencanakan ya wilayah itu dibangun ke arah mana, mau seperti apa, prinsip apa yang dibangun tidak. Nah ini semua dilatar belakangi apa? Oleh sebuah perencanaan wilayah yang saling terintegrasi, sektor satu dengan sektor yang lain terkait satu dengan yang lain. Kemudian akomodatif, kalau dari gambar akomodatif itu kira-kira apa? Tidak dari gambar akomodatif. Iya betul, saling berkomunikasi, berkesinambungan terus. Jadi dalam proses perencanaan, mulai dari merencanakan sesuatu hal, membuat programnya, kemudian merencanakan anggarannya, kemudian bagaimana ini akan dilakukan. Ya baik ya, tidak ada itu. Oke baik, terima kasih Dewi. Teman-teman yang juga tolong didengarkan. Kemudian, setelah dilakukan, kira-kira apa yang akan dievaluasi? Kita perbaiki di sisi mana? Ya, ini dilakukan terus. Setelah dievaluasi, oh ternyata di sana ada celah apa misalnya? Oh ternyata masyarakatnya belum dilibatkan, belum ada keterlibatan masyarakat di sini. Oh ternyata untuk prasarana fisiknya masih kurang. Kita evaluasi sehingga kita rencanakan kembali apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan. Terus ya, itu terjadi secara berkesinambungan. Nah, tentunya tiga hal ini harus berangkat dari yang namanya konseptual. Ya. Jadi setiap perencanaan itu harus apa? Harus terukur. Ya. Ada indikator programnya. Ya. Ada ketercapaiannya sampai berapa persen angka ketercapaian. Ya, ada parameter-parameter yang jelas. Ya. Nah, kemudian prinsip apa yang dibangun supaya 4 hal itu tadi bisa terwujud? Ya, perencanaan itu bisa terwujud. Mulai dari yang pertama, kita harus melihat dulu kondisi fisiknya. Jangan sampai ada pembangunan, tapi ternyata di situ semestinya menjadi daerah resapan. Daerah itu menjadi daerah lindung, daerah yang menjadi konservasi. Jangan sampai daerah-daerah yang semestinya menjadi lindung, menjadi barier atas wilayah, di atasnya itu dieksploitasi. Kaitannya dengan kondisi fisiknya. Kemudian kearifan-kearifan, bagaimana merencanakan supaya kita menghasilkan rencana yang tepat. Tentunya kita harus melihat bagaimana pola masyarakat ini terlibat, bagaimana budaya setempat yang sudah terbangun. Sehingga apa? Sehingga ketika nanti kita melaksanakan kegiatan pembangunan, itu semuanya bisa berjalan dengan lancar, bisa diserap sesuai dengan kebutuhan mereka. Jangan sampai ya kita melaksanakan pembangunan di daerah Jogja misalnya yang kenal dengan budaya Jawa, kita membawa budaya dari Sulawesi misalnya. Atau kita membawa budaya dari Sumatera, tentu bertolak belakang sekali dengan budaya Jawa yang kental akan dengan kultur Jawanya ya, bagaimana dengan unggah-unggahnya, sopan kulturnya, kemudian dengan keterampilan yang lebih itu akan berbeda dengan budaya yang lain. Ya. Kemudian budaya Jawa misalnya pengen supaya perencanaan pembangunan ini berhasil harus ada tumpukan Pak. Nah, tumpukan ini kan tidak dikenal di daerah Papua misalnya, ya, harus membuat skop kuning dan segala macam. Ada yang dari Papua di sini? Kayaknya tidak ada ya. Nah, itulah budaya-budaya setempat yang semestinya bisa kita realisasikan.
sehingga masyarakat itu bisa mengenal sejak awal proses pembangunan, proses perencanaan bagaimana, sehingga nanti dilaksanakan sungguh benar-benar sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kultur mereka, ya, sehingga semuanya bisa dilaksanakan dengan lancar. Kemudian pola pikir masyarakat, kita tidak bisa kemudian dalam proses perencanaan suatu hal tidak melihat bagaimana masyarakat itu berpikir, bagaimana masyarakat itu dalam diskusi. Ya, contohnya Mbak siapa namanya? Mbak Riz ketika diajak diskusi mungkin akan lebih mudah dibandingkan Mas Dan. Mas Dan kalau diajak diskusi gimana Mas? Ya mungkin agak cenderung introvert gitu ya Mas ya. Jadi karakter bagaimana mereka berpikir itu juga harus kita lihat dari sudut pandang itu, sehingga kita secara psikologi sosial juga harus mengenal cara berpikir masyarakat, sehingga kita bisa menemukan suatu solusi yang tepat, strategi yang pas. Kemudian prinsip berikutnya interdisipliner. Nah, jadi dalam merencanakan itu tidak bisa dong kita kok hanya melihat dari sisi teknisnya saja. Untuk aspek teknis, teknis ada macam-macam lagi. Bagaimana sosial budayanya, bagaimana dari aspek psikologinya, bagaimana dari sisi ekonomi dan seterusnya. Ya. Kemudian dari sisi fisik, misalnya rencana jalan tol itu diterapkan secara teknis nanti akan butuh pembangunan yang melibatkan beberapa kontraktor ya. Kemudian butuh lokasi yang sedemikian luas untuk apa? Untuk keperluan groundbreaking misalnya. Itu semua harus diakomodir ya, sehingga nanti dalam pelaksanaannya masyarakat tahu, oh saya akan terdampak. Ya. Ingat bahwa dalam proses perencanaan itu tentunya kita harus mempertimbangkan masyarakat yang terdampak. Nah, terdampak ini adanya di mana? Ya, proses fisik dan pembangunan secara fisik. Kemudian dari fisik itu tentunya akan berpengaruh pada kondisi psikologis. Ya, dan seterusnya ada berbagai macam prinsip. Nah, sekarang saya akan mencoba menampilkan beberapa video ya, yang tentunya sudah dilihat oleh teman-teman sekalian ya. Nah, video itu yang kalian tonton nanti akan kita diskusikan. Ya. Saya akan bentuk kelompok nih. Ya, saya akan bentuk kelompok. Silakan nanti berdiskusi secara kelompok, kemudian dipresentasikan. Kalian menemukan prinsip kewilayahan apa dari video ini? Ya. Silakan nanti ada kelompok putra misalnya menyampaikan Pak, ada prinsip kewilayahan dari negara Jerman seperti ini, atau dari negara Barat seperti ini. Yang dari kelompok perempuan misalnya Pak, saya menemukan di Amerika seperti ini, ya di Brasil seperti ini. Ya, kita coba putar, kemudian secara tepat nanti silakan kalian coba catat ya. Apa saja yang kalian temukan kita coba kasih. Oke? Siap ya? Oke. Kita coba putar kembali videonya. Ya. Kita coba putar kembali videonya. Nah. Word plans is very common in the English language. If you ask somebody about their plans for the weekend, for instance, you can expect an answer from reply, even if that person who asked had a minor response. A different kind of planning, frequently discussed in the news and government, is a lot harder to describe. You've probably heard some or all of these terms used before. Urban planning, community planning, city planning, regional planning. There are also planned action plans, capital investment plans, transportation plans, and strategic plans. There are so many kinds of plans, it can be hard to tell them apart. It's even more confusing when engineers, architects, or politicians, not planners, are making some of those plans. It's okay if your understanding of planning drops off somewhere between weekend plans and urban plans. I'm here to help plan. So what is urban planning? There is a specific professional field known as planning. You can get a degree in planning, and then get hired to a job as a planner. Planners can get professionally certified and earn a graduate degree in planning. Professional planners spend their days writing and implementing plans. So let's say that one of the definitions of planning
is work done by planners. But that's obviously a bit too simplistic. All of these varieties of planning have one thing in common: preparing for the future. Other professions do it too, but preparing for the future is the primary motivation of urban planners. How will people get around in the future? Where will people live and work in the future? How will all of the systems required to support those people, electrical grids, sewers, and the water supply, fit into the city? These are all questions that planners are working to answer using tools and policies specific to the field plan. The numerous considerations raised by those questions again reintroduce the possibility of architects, engineers, and politicians doing some of the planning. So where does urban planning fit in all these different kinds of planning? The complexity of planning for the future creates a need for an intermediary between different communities and related professional fields. And their fundamental intersectionality is one of the ways that urban planners distinguish themselves from these other professions. You'll often hear planners say that they are professional generalists or that they wear many hats. Planners are like a Swiss Army knife in the city building process, which is another reason that planners are sometimes confused with engineers, architects, or politicians. Given that flexibility, another one of the most important roles of planners is engaging with the public. Planning for the future in today's complex world means addressing the hopes and ambitions of a diverse collection of humans, workers of all varieties, residents who live in all sorts of homes and in all kinds of possible arrangements, and communities such as provisioning a model world. Planners are the first to gather feedback from the public to inform a comprehensive vision of the future. The next step in the planning process is synthesizing all that information and communicating a vision of the future for approval by a governing body, like the city council or a county board of supervisors. The approval process can be intensely political, so planning is also fundamentally political. In many cities, planners will also manage the implementation of that vision by enforcing the legal tools to plan, usually on its own terms. There is a clear distinction between the process of planning for a city's future and the process of implementing that vision. But planners will be involved in both to ensure the city evolves as one. Another way to understand planning is by studying the way the field has changed throughout history, how that evolution is reflected in the world today. A few men from history had the opportunity to plan cities from scratch, like Peter Charles Leclerc in Washington, D.C., Daniel Burnham in Chicago, or George Eugene Haussmann in Paris. Other very powerful men from the 20th century, like Robert Moses and Le Corbusier, transformed entire neighborhoods and cities to fit their preferred model. And yes, in the past, it was mostly men doing the planning. After zoning codes gained popularity in the early 20th century, planners began to focus almost entirely on land use. Planning began to be the process of deciding where to locate residential, office, retail, and industrial uses in new and existing cities. The desire to separate residential uses from noxious industrial uses, enabled by the mass production of the automobile, the massive government program to build interstate highways, represents a significant step toward creating mostly suburban and sprawling country we live in today. In the 21st century, planning is much more grassroots orientation, inspired by the writings of Jane Jacobs, among others, and enshrined in legal and political tools designed to protect the interests and values of local residents, businesses, and communities. The term urban planning, rather than city planning, has become more popular as the public has taken a renewed interest in cities and as the environmental and economic consequences of the 20th century model of planning have become apparent. To this day, numerous debates contest the future of urban planning, and planning continues to evolve as a result. Big questions will determine the kinds of values embedded in contemporary plans, like how to address climate change, housing affordability, how to overcome a long history of racist and discriminatory regulatory practices, and how much planners should regulate the form of buildings, not just the use of land. The answers to those questions will shape the world of the mid and long-term future. So what are we doing? Ya, oke, videonya selesai. Satu video dulu. Kita jadikan video ini sebagai media belajar ya. Jadi silakan sekarang teman-teman mulai berdiskusi ya. Saya berikan waktu kurang lebih 3 menit cukup ya. 3 menit cukup? Cukup ya, cukup. Silakan berdiskusi ya. Nyanyikan saja. 3
nggak usah terlalu jauh. Nanti saya minta dipresentasikan, ya, dipresentasikan. Apa yang kalian temukan? Prinsip pemilihan apa yang kalian temukan dari video ini? Ya, tidak perlu takut salah ya. Tidak perlu takut salah. Semua saya benar. Oke, silakan mulai berdiskusi. Ini ada yang kami temukan prinsip secara konseptual ya Pak, yang berdasarkan kerangka pikirnya itu memikirkan tentang dari kita pembangunan wilayah itu minimal memiliki akses untuk jalannya. Jadi tidak tertutup hanya satu akses, tapi dapat dilalui oleh beberapa akses. Jadi tidak sempit-sempitan atau tidak terlalu padat. Ya, oke. Lagi. Lalu ada yang dari terintegrasi Pak. Jadi perencanaan wilayah tersebut nanti akan digunakan tidak hanya untuk wilayah tersebut yang dibangun, tapi juga akan mempengaruhi sektor-sektor lain, wilayah-wilayah lain. Lalu ada yang terakhir, tadi kami menemukan prinsip. Oke, kita berikan tepuk tangan ya. Dari yang prinsip di Indonesia tadi kan seperti pendidikannya di sana tuh bagus gitu, jadi kayak bisa juga mendukung untuk perencanaan wilayah untuk kedepannya. Masih ada lagi? Cukup? Ya, oke, kita berikan. Ya, terima kasih ya. Kemudian dalam proses pemilihan itu kita juga harus berangkat dari sumber daya yang tersedia, kondisi tempat, kebutuhan mereka. Itulah prinsip-prinsip yang kita harus bangun sehingga nanti rencana yang kita buat itu benar-benar terukur, ya, bisa dilakukan berkelanjutan, berkesinambungan. Kemudian rencana yang kita pakai itu juga mengakomodasi berbagai macam kepentingan akomodatif tadi. Kemudian saling berintegrasi antar sektor, saya tidak ada lagi perencanaan yang sifatnya sektoral, ya, bangun jalan sendiri, nanti kebutuhan air bongkar jalan lagi, ya, itu tidak sangat tidak ada. Baik, itu kuliah kita pada hari ini. Untuk video berikutnya, ya, untuk video berikutnya, video yang kedua dan ketiga ya sudah saya tahu. Dan silakan nanti didiskusikan menjadi tugas kalian, ya. Nanti di pertemuan ketiga kita bahas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan berdoa. Akan pilihan kita masing-masing. Saya persilakan. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.